Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Sarapan Rohani di Jemaat Galang Mingyang Abian Base pada hari ini Rabu 28 Mei 2025. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada sepanjang hari ini, baiklah kita mendasarinya di dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Bapa, Kau telah menyertai istirahat kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk bangun di harimu yang baru, menikmati harimu yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Engkau kiranya tuntun kami setiap langkah kami, setiap pelayanan kami. Dan Bapa, sebelum kami memulai segenap aktivitas kami, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Hanya Engkau beri kami kesiapan hati untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Dan kami mohon kiranya Engkau memberikan otoritas-Mu terhadap anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh benar ya Bapa, kebenaran dari firman-Mu sajalah yang dapat tersampaikan dengan baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita hari ini terambil dalam Puji dan Janji 2 ayat. Yang pertama dari Yesaya 2 ayat 4 dan Ibrani 12 ayat 14. Pada Yesaya 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, pada hari-hari yang terakhir, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Untuk ayat yang kedua dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema tidak ada masa depan dalam perang. Tidak ada masa depan dalam perang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perang adalah perang. Tidak ada perang yang sah dan tidak ada perang yang tidak sah. Karena setiap perang disertai dengan pembunuhan dan penghancuran. Perang tidak hanya menghancurkan gedung-gedung, tetapi juga kehidupan. Tidak ada masa depan dalam peperangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dunia dipenuhi semangat perang, bacaan kita pada hari ini menawarkan alternatif hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam cinta untuk menghadirkan kedamaian. Bacaan pertama menggambarkan keadaan ketika Tuhan memulihkan umat-Nya, tidak ada lagi peperangan tetapi perdamaian. Alat-alat perang yang membawa kematian diganti dengan peralatan pertanian yang membawa kehidupan. Semua itu hanya mungkin terjadi bila bangsa-bangsa merendahkan diri mengikuti jalan-jalan dan pengajaran Tuhan. Sebab kedamaian tidak turun dari langit biru, ia perlu diusahakan, atau dalam bacaan yang kedua digambarkan dengan kata kejarlah. Mengejar kedamaian menunjukkan usaha keras dan terus-menerus dari perseorangan atau persekutuan
untuk menghadirkan kedamaian hingga kedamaian tersebut tercipta. Dengan demikian, kedamaian memiliki dua sisi, yaitu berasal dari Tuhan sekaligus perlu diusahakan. Peperangan dapat terjadi di mana saja, dari lingkup bangsa sampai komunitas terkecil, yaitu di dalam keluarga kita. Apapun bentuk dan dimanapun terjadi, peperangan tidak membawa kemenangan atau kekalahan, tetapi penderitaan bagi semua pihak, baik yang mengaku menang maupun kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati dan terbuka dalam komunikasi memainkan peran penting di dalam meredakan dan menyelesaikan sebuah konflik. Alkitab mengajarkan bahwa kerendahan hati seperti yang dicontohkan oleh Yesus dalam Filipi ayat 2, pasal 2 ayat 5-8 adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dengan tidak memaksakan pendapat sendiri dan bersedia mendengarkan orang lain, seseorang dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan ruang untuk menyelesaikan perbedaan. Demikian pula dalam Amsal 15 ayat yang pertama juga menegaskan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, menunjukkan bahwa sikap lembut dan terbuka dapat mengubah dinamika konflik. Selain itu, pengampunan dan kasih merupakan nilai inti dari anak-anak Kristus, hanya mungkin tumbuh ketika hati terbebas dari kesombongan. Dengan demikian, komunikasi yang dilandasi kerendahan hati dan keterbukaan tidak hanya membantu menyelesaikan perselisihan, tapi juga memperdalam hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan, mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya, mari kita mewujudkan cinta kepada Tuhan dalam cinta kepada sesama, dan cinta kita kepada sesama menjadi ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Hanya hidup yang dilandasi cinta Tuhan inilah yang mampu menghadirkan kedamaian di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, dan di dalam kita bermasyarakat, dan di atas dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kebenaran akan firman-Mu yang telah Engkau karuniakan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Bapa, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk sikap rendah hati dan lembut di dalam berkata-kata, sehingga Bapa, setiap firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dimanapun kami berada ya Bapa, kebenaran, kedamaian, dan cinta kasih-Mu dapat kami tampilkan di dalam kehidupan kami. Kami mampu mencerminkan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga setiap kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, terkhusus di dalam kami akan beraktivitas pada sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam
jemaat-Mu gelangi yang abian basi ya Bapa. Bagi setiap pergumulan, cobaan yang kami alami, baik itu kami yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit ya Bapa, dan bagi setiap kami yang dalam keadaan usia senja, yang sudah ada dalam keterbatasan gerak, kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, memberi kami kekuatan, dan memberi kami roh penghiburan, sehingga setiap kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, bagi setiap kami, keluarga yang berbeban berat, kami menyerahkan setiap keadaan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang mengizinkan itu semua demi pertumbuhan iman kami kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang telah Engkau izinkan sebagai setiap kami. Kami yakin dan percaya itu semua adalah karunia Tuhan, dan dari dalamnya Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami dengan baik. Bapa yang di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, gereja-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di jemaat Gelangning yang abian basi. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, setiap penata layan, setiap kategorial gereja dan komisi-komisi yang ada di gereja. Bapa, Engkau sertai kami, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kerendahan hati di dalam setiap pelayanan kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana Engkau telah mengizinkan kami terlibat dalam pelayanan-Mu di jemaat kami ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap program gereja, kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap program yang sudah kami rencanakan, sehingga semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, menyertai kami, memberi kami kekuatan, dan memampukan bagi setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.